Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Diana Ramadana dengan nomor NIM 2023 1110010. Pada hari ini kita akan belajar mengenai keamanan dan juga mutu pangan, di mana pada video ini mungkin akan terselip beberapa hal mengenai HACCP, penentuan titik kritis yang akan mempengaruhi produk, dan juga bagaimana sih cara atau langkah untuk membuat dokumentasi dalam HACCP. Tanpa menunggu lama, kita belajar bersama yuk. Oke, pertama kita akan membahas bahwa pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia. Manusia membutuhkan energi dalam menjamin keberlangsungan proses kehidupannya. Dan untuk memperoleh energi tersebut, maka manusia harus mengonsumsi makanan yang berasal dari bahan pangan dengan berbagai kandungan zat gizi di dalamnya. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia. Tahu kan kalau pada umumnya bahan pangan hasil pertanian merupakan bahan yang mudah rusak, terutama hasil pertanian seperti ikan, udang, kerang, dan lain-lain, dan hasil peternakan seperti susu dan juga daging. Oleh sebab itu, sebagian besar diolah lebih lanjut menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Teman-teman pernah dengar bahwa belum lama ini ada kasus keracunan makanan dalam program makanan bergizi gratis atau yang biasa disebut MBG, menimbulkan banyak korban terutama di kalangan siswa yang menjadi sasaran dari program tersebut. Oleh karena itu, aspek keamanan pangan ini sangatlah penting. Aku punya satu jurnal yang mengutip tentang penerapan hazard analysis dan critical control point HACCP dalam proses pembuatan rolade ayam pada catering X di Kota Malang, di mana mereka ini di catering X ini sudah menerapkan pelatihan HACCP yang telah diberikan kepada catering X merupakan sebuah langkah awal untuk menerapkan rencana HACCP yang telah dibuat bersama. Kegiatan ini tentu mampu memberikan pengetahuan tambahan kepada seluruh karyawannya atau tim catering tersebut mengenai potensi bahaya, titik kritis atau CCP, dan juga batas titik kritis dalam memproduksi sebuah produk, sehingga hal ini dapat menjadi langkah pencegahan dalam mengendalikan proses produksi agar tetap aman dan juga terjaga kualitasnya. Pada catering ini mereka memiliki sebuah produk atau menu yaitu rolade. Nah, di mana pada tahap proses yang pertama mereka melakukan penerimaan bahan baku, baik bahan baku daging ayam, telur maupun bahan baku kering seperti tepung, maizena, gula, dan juga garam. Nah, batas kritisnya apa? Batas kritisnya untuk daging, selama distribusi dan pada saat diterimanya daging, dada ayam harus dalam keadaan keras pada suhu 4 derajat Celcius. Tidak ada tanda-tanda pernah dilakukannya thawing atau dilakukannya pencairan, serta berwarna merah muda dan tidak ada aroma yang menyengat. Nah, dari hal tersebut, hal ini juga dapat mempengaruhi hasil di akhirnya nanti, di mana kita menggunakan daging yang fresh atau segar untuk menjaga kualitas serta rasa yang akan dihasilkan pada rolade tersebut. Kemudian hal yang sama juga dilakukan pada penerimaan bahan baku kering seperti tepung, maizena, gula, garam, dan juga telur. Secara fisik produk tidak ada pengempalan, tidak ada kebusukan, tidak ada aroma yang menyimpang, dan bahan-bahan tersebut masih tersegel dalam kemasannya. Untuk telur, dipastikan tidak ada
cangkang yang pecah ataupun retak, dan cangkang telur harus dalam keadaan yang bersih. Kemudian dilakukan thawing atau pencairan yang dilakukan pada suhu chiller, yakni pada suhu sekitar 10 derajat Celcius sampai 13 derajat Celcius. Hal ini untuk mencairkan daging agar ayam mudah dilakukan proses pencampuran selanjutnya. Nah, pada proses pencampuran ini produk seragam warna dan juga tekstur. Proses mixing biasanya dilakukan selama 15 menit dengan kecepatan rendah untuk menghasilkan adonan yang tercampur merata sehingga hasilnya akan mendapatkan rasa dan juga tekstur yang sama. Setelah pencampuran dilakukannya pengukusan. Suhu yang ditetapkan yaitu suhu minimal 90 derajat Celcius selama 1 jam 30 menit. Apa yang diperoleh dari pengukusan ini yaitu untuk mematangkan adonan dengan sempurna agar tidak menimbulkan keracunan makanan. Proses penggorengan. Proses penggorengan ini perlu diperhatikan, sisa-sisa kerak makanan dilakukan penirisan secara berkala, yakni setiap 3 kali batch penggorengan untuk menghindari minyak yang sudah menghitam dari titik kritis tersebut. Itu untuk menghindari minyak yang kotor sehingga dapat menimbulkan penyakit lain saat dikonsumsi, dan untuk mendapatkan proses yang minim kadar air sehingga daya simpannya lebih lama. Yang terakhir yaitu proses serving, di mana proses serving harus dilakukan dengan bersih dan juga rapi dalam wadah yang tertutup, serta dipastikan terbebas dari sumber kontaminasi fisik apapun, baik itu serangga, debu, maupun rambut. Hal ini untuk mempertahankan serta daya simpan produk dari bakteri yang masuk pada proses. Dari tabel ini kita dapat tahu bahwa menentukan titik kritis sangatlah berpengaruh pada hasil nantinya setelah produk. Dilakukannya dokumentasi dan rekaman yang baik pada tahap ini merupakan tahapan terakhir, yang paling terakhir dan paling penting dalam penerapan HACCP. Sebagai bukti dokumen penetapan HACCP telah ditetapkan, maka setiap tahapan proses analisa atau pemeriksaan, koreksi hingga verifikasi harus dilakukan dengan baik, yang mana melampirkan beberapa bukti pencatatan hingga dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk apa? Ya, untuk melampirkan beberapa bukti pencatatan hingga dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses telusur pada setiap produk yang dihasilkan hingga menjadi bukti tertulis ataupun gambar yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi tuntutan hukum terhadap produk tersebut. Segala jenis dokumen tertulis ataupun gambar harus disimpan pada tempat yang aman, memiliki catatan ganda, dan kemudahan akses terhadap dokumen oleh keseluruhan tim HACCP. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin kita bisa belajar bersama dari berbagai referensi jurnal maupun buku.